Selamat datang semuanya, terima kasih telah mampir di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang materi peluang yang materinya berawal dari video sebelumnya, yaitu tentang aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kita masuk langsung ke materi. Yang pertama yaitu peluang suatu kejadian. Seperti apa peluang suatu kejadian itu? Misalkan ruang sampel dari suatu percobaan adalah S. Masing-masing anggota dari ruang sampel S mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Jika A suatu kejadian dengan A himpunan bagian atau sama dengan S, peluangnya dapat dirumuskan dengan peluang A di sini PA dalam kurung sama dengan N, itu berarti jumlah A-nya ada berapa, NS itu jumlah sampelnya ada berapa. Kalau P-nya di depan berarti peluang atau probabilitas, kalau N-nya yang di depan berarti jumlah ya, bukan peluangnya. Oke, langsung supaya lebih bisa dipahami dengan contoh di sini. Di dalam sebuah kotak berisi 7 kelereng kuning, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng biru. Tentukan peluang terambil kelereng berwarna merah, peluang terambil kelereng kuning, dan peluang terambil kelereng biru dalam sekali pengambilan. Oke, di sini kita jawab semua kelereng kan ada 7 tambah 3 tambah 4. Itu yang dimaksud dengan ruang sampel tadi. Semuanya. Jadi ruang sampelnya 7 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 jadi 14 ruang sampelnya seluruhnya. Terdiri dari 7 kuning, 3 merah, dan 4 biru. Di sini NA itu kan jumlah dari suatu kejadian. Kejadiannya bisa yang kuning saja, bisa yang 3 merah, bisa yang merah saja, atau bisa yang biru saja, atau campur ya. Jadi jumlah masing-masing, jumlah di sini dinotasikan jumlah kuning ada 7, jumlah merah ada 3, dan jumlah biru ada 4. Ini NA menjadi K, menjadi M, menjadi B. Jadi sehingga di sini kan tentukan peluang terambil kelereng berwarna merah. Yang pertama peluang, nah P dari A, di sini P dari K. Peluang terambilnya yang berwarna kuning kan 7 dari semuanya 14. Jadi peluangnya 7 per 14. 14 itu jumlah sampelnya, ruang sampelnya. 7 itu jumlah dari K tadi, si kuning. Berarti peluang munculnya semuanya merah, karena merah itu ada 3 dari 14, jadi 3 per 14. Kemudian peluang munculnya biru, 3-3-nya. Kalau terambilnya biru berarti bukan 3-3-nya ya, terambilnya biru berarti 4 per 14. Jadi pada saat ngambil kan peluang terambilnya sekali pengambilan, ini semuanya sekali pengambilan ya. Jadi pas kita ngambil sekali, peluang kuning itu 7 per 14-nya, peluang merah itu 3 per 14-nya, dan peluang biru 4 per 14-nya. Di sini yang paling besar, jadi kemungkinannya yang kuning. Kenapa paling besar? Karena memang kuning itu mayoritas di dalam ruang sampel ini, begitu secara logika. Jadi peluang terambilnya kelereng berturut-turut kuning, merah, dan biru. Peluangnya kalau kuning ini, kalau merah ini, dan kalau biru ini peluangnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. Misalkan 2 buah dadu dilempar bersama-sama ke atas sebanyak 1 kali. Jika A menyatakan kejadian munculnya angka 5, nah angka 5 pada dadu pertama berarti kan ada 2 dadunya, 5 pertama berarti 51, 52, 53 gitu sampai 56. B menyatakan kejadian munculnya jumlah angka dadu pertama dan kedua adalah 6, berarti yang jumlahnya 6, 1, 5, 2, 4 sampai pokoknya semuanya yang jumlahnya 6. Dan C menyatakan kejadian munculnya angka yang sama pada kedua dadu, angka yang sama 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan lain sebagainya. Oke, kita jawab.
Di sini kita gambarkan dengan tabel. Ini yang dadu 1 yang vertikal, dadu 2 yang horizontal, sehingga kita mendapatkan ruang sampel semuanya adalah 36 karena 2 dadu jika dilempar, kemudian nanti pada akhirnya akan nampak biasanya yang dilihat itu yang dadu di atas, permukaan atasnya, baik dadu 1 maupun dadu 2. Di sini ruang sampelnya tadi sudah disebutkan ada 36 ruang sampel. Sekarang kita jawab yang A. A-nya kita data dulu. A itu kan jumlahnya munculnya yang depannya 5. Yang depannya 5 di sini kan 51, 52, 53, 54, 55, 56. Dadu pertamanya 5. Berarti ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang B itu menyatakan munculnya jumlah angka dadu 6. Angka dadu 6 berarti kalau yang jumlahnya 6, kalau dari 1 berarti kan 15. Nih ke sini ya. Ini jumlahnya 6. Jadi kalau ditulis seperti ini ada 5 semuanya, 15, 24, 33, 42 sampai di 51. Kemudian yang C berarti kejadian C itu munculnya sama. Ini yang sama 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 yang diagonal ya. Semuanya itu ada 6, yaitu 1, 1 sampai 6, 6. Ini datanya. Kalau mau ngambil peluang A, peluang munculnya ini, berarti kan A tadi ada berapa? Ada 6 semuanya. Ruang sampelnya ada 36. Maka jadi peluang A itu jumlahnya yang 6 dibagi 36. 6 itu kejadian A ada 6, kemudian dibagi 36 ruang sampelnya. Jadi kalau disederhanakan menjadi 1/6. Yang B sama, berarti NB dibagi NS 5, karena 5 di sini di bawahnya 36, ruang sampelnya sama. Kemudian yang C 6 sama dengan A 1/6, 36/36, 1/6. Oke, kita lanjut. Komplement suatu kejadian dan peluangnya seperti apa jika P dalam kurung A komplement atau komplement dari A, peluang komplement A, ini peluang komplement A gitu, dan PA itu adalah peluang kejadian dari A berlaku. Jadi komplement dari A itu peluangnya, peluang komplement dari A itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Oke, seperti ini supaya lebih jelas. Contoh, pada pelemparan sebuah koin yang mempunyai sisi angka 4, sisi angka A dan sisi gambar G, jadi angkanya dilambangkan dengan A, dinotasikan A, dan gambarnya dinotasikan dengan G. Tentukan peluang muncul sisi angka dan peluang muncul sisi bukan angka. Bukan angka itu kan G, atau bukan angka itu komplement A gitu. Jawab. Jadi semua ruang sampelnya kan ada 2, angka dan gambar. Peluang munculnya sisi angka dimisalkan peluang E angkanya, karena biasanya kan tadi di A pakai A, karena A nya sudah dipakai ini supaya nggak ketukar pakai E saja. Jadi peluang muncul angka itu menjadi jumlah A itu ada 1, dalam di sini kan jumlah ruang sampelnya ada 2, setengah. Di sini yang ditanya peluang muncul sisi bukan A. Bukan A berarti kan jumlah peluang itu 1, bukan A itu G, berarti sisanya 1 diambil setengah. Jadi ini seperti ini sesuai rumus. 1 diambil peluang yang tadi, peluang munculnya angka. Jadi peluang munculnya gambar setengah. Di sini sangat gampang, makanya dikasih soalnya koin karena ruang sampelnya hanya 2. Kemudian contoh yang nomor 2. Sebuah kotak berisi 3 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Nah, dan dalam kotak itu diambil kelereng sekaligus. Nah, mau diambil sekaligus 2 nih, tentukan peluang terambil kelereng kedua-duanya bukan biru. Nah, secara logika bukan biru berarti merah. Berarti kita cari birunya dulu gitu. Untuk
sebenarnya langsung mencari merah juga betul, ini hanya pengertian saja. Banyak cara pengambilan dua kelereng biru. Ini kenapa seperti ini? Cara pengambilan biru dulu sebelum kita mengambil peluang terambilnya biru, kan biru ada 4, 2 kan diambilnya 2 dari ada yang biru 4, jadi pakai kombinasi. Ini materi dalam video sebelumnya ya, tentang kombinasi dan permutasi, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Jadi untuk ngambil biru itu 2 dari yang ada 4, pakainya kombinasi karena tidak memperhatikan urutan, tidak memperhatikan ada nomor bolanya yang biru dinomorin kemudian harus 1 dulu, 2 dulu, tidak seperti itu. Pokoknya peluang terambilnya, bukan peluang ya, kejadian cara untuk mengambil yang biru itu ada 6 cara dengan cara kombinasi. Kombinasi itu sama dengan 4-nya di atas semuanya, di bawah selisihnya, atas dikurangi bawah, ini 4 min 2 dikali lagi yang di bawahnya ini 2 faktorial, ini yang dalam kurung difaktorialkan sehingga menjadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 dikali 2 faktorial. Ini 4 kali 3 kali 2 faktorial, tidak diteruskan. Kalau di bawahnya sudah sama maka ini 2 faktorialnya habis, 2 faktorial itu 2, 4 dibagi 2 itu 2, 2 kali 3 6. Jadi ada 6 cara untuk pengambilan biru. Nah, tinggal sekarang banyaknya cara pengambilan dua kelereng seluruh kelereng dari dalam kotak. Nah, kalau tadi kan cara 2 dari 4 kan biru. Sekarang semuanya yang bisa diambil, banyak cara pengambilan dua kelereng dari dalam kotak. Nah, dari dalam kotak itu berarti diambil 2 dari 7 semuanya. Ada berapa cara nih? Caranya itu 7 pakai kombinasi, tidak memperhatikan susunan juga. Seperti ini, 7 min 2 itu 5 faktorial, 2 faktorial. Di sini sampai 5 faktorial saja karena di bawahnya ada sama-sama. Jika ini dicoret menjadi tinggal 2 faktorial, 6 dibagi 2 itu 3, 3 kali 7 21. Itu baru cara pengambilan 2 kelereng dari seluruhnya. Kalau ini cara pengambilan 2 kelereng dari 4 biru. Kalau ini 2 kelereng dari semua. Sehingga peluang yang untuk terambilnya A atau peluang terambilnya biru menjadi ini kan 6/21. Ini semua berarti kalau disederhanakan 2/7. Ini baru peluang terambilnya biru. Pertanyaannya, selain biru atau bukan biru? Bukan biru kan komplemennya. Komplemennya berarti 1 dikurang peluang A. Berarti 2/7, sisanya ya 5/7 kan. 5 tambah 2 kalau dijumlahkan jadi 7/7. Atau di sini 1 min 2/7, ini dibuat 7/7, samakan penyebutnya, 7 dikurangi 2 itu 5. Jadi 5/7 peluang terambilnya bukan biru. Kalau kalian langsung hitung peluang terambilnya merah juga bisa, karena ini hanya 2, sangat gampang. Berarti merah berarti di sininya ya, jadi merah kan ada 3 kelereng merah kan ada 3 nih, 3 kan yang diambil 2. Kalau 2 diambilnya gitu, 2 berarti 2 dari 3 di sininya. Ininya tetap 2 dari 7. Langsung sama jawabannya nanti 5/7. Boleh kalian coret-coret sendiri. Selanjutnya, frekuensi harapan dari kejadian A. Di sini frekuensi harapannya peluang A dikali berapa kali itu dilakukan gitu. Contohnya seperti ini. Peluang terjadi hujan pada bulan November itu 0,72. Karena kan bisa meleset, bisa tidak hujan. Kemungkinan tidak hujannya sisanya. Karena tadi kita sudah bicara komplement. Berapa hari kemungkinan tidak hujan pada bulan itu? Berarti kan sisanya saja kita jawab. Sisa kemungkinannya kan, kemungkinan hujannya 0,72. Berarti peluang tidak terjadi hujan pada bulan ini komplemennya. Nah, peluangnya itu 0,28. Yang dicari di sini bukan berapa peluangnya, berapa hari kemungkinan tidak hujan. Peluangnya berapa harinya, bukan nilai dari 0 sampai 1. Kan peluang itu dari 0 sampai 1. Setengahnya, seperduanya, seperdelapannya dan lain sebagainya. Di sini ditanya hari. Maka untuk ditanya hari
berlakulah frekuensi ini. Nah, jumlah harinya kan 30, bukan sehari aja. Jadi sehingga peluang hujan pada bulan November itu 0,28 dikali 30, 8,4 hari, bisa 8 hari atau 9 hari. Ini hanya pendekatan, dan ini berkaitan, soal ini pun berkaitan dengan tadi komplement. Jadi kalau mau langsung dijawab berapa kemungkinan tidak hujan langsung dicari 0,28 dikali selama 30 hari. Jadi sama saja. Sekarang peluang kejadian majemuk di sini ada 3. Yang pertama, peluang kejadian saling lepas. Yang dimaksud adalah jika A dan B adalah kejadian-kejadian dalam ruang sampel S yang saling lepas, peluang A dan B dapat dirumuskan dengan, jadi gabungan nih, gabungan peluang A dengan gabungan peluang B, ini peluang A ditambah peluang B. Contoh ya, dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Tentukan peluang terambil kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak itu. Dari logika saja kan hanya ada 2 warna nih, kalau ngambil ya, kalau nggak biru ya merah. Jadi semua biru atau merah pasti ya 1 kemungkinannya, tidak mungkin tidak 2 itu. Kita main logika dulu sebelum kita ke rumus, supaya kita tidak terpaku dengan rumus dan mengerti kenapa rumusnya seperti itu. Jadi kita jawab, kan merah itu ada 7 dan biru itu ada 3, ruang sampelnya sehingga menjadi ada 10. Nah, tadi kan kemungkinan peluang kalau atau ini kan jadi pakai ini kan. Nah, saling lepas. Yang dimaksud dengan kejadian saling lepas seperti ini, gabungan dari peluang merah dengan peluang biru. Peluang merahnya kan 7/10, peluang birunya 3/10. 7/10 ditambah 3/10, karena ruang sampelnya sama masing-masing 10, jadi 1, pasti 1. Jadi kemungkinannya di antara 2 itu akan keambil, kalau nggak merah biru, seperti itu logikanya. Sekarang kalau yang kedua, peluang kejadian saling bebas stokastik. Yang dimaksud seperti apa saling bebas stokastik itu? Jika kejadian A dan B saling bebas stokastik, peluang A atau PA terjadinya kejadian A dan PB peluang terjadinya kejadian B. Peluang terjadinya A dan B ditulis seperti ini nih kalau saling bebas stokastik. Kalau tadi gabungan atau union, kalau ini seperti irisan atau irisannya adalah, jadi kalau tadi kalau gabungan dijumlah nih peluang A dengan peluang B, kalau saling lepas dikali. Tadi kan menghasilkan 1, kalau ini kalau dikali seperti ini contohnya. Dalam soal, peluang sebuah pohon jati mampu bertahan hidup hingga 30 tahun lagi dari sekarang adalah 3/8. Peluang sebuah pohon randu mampu bertahan hingga 30 tahun lagi dari sekarang adalah 3/7. Ini peluang hidup jati ini 3/8, peluang hidup randu 3/7. Jadi di sini perintahnya tentukan peluang keduanya akan hidup. Peluang hanya pohon jati yang bertahan hidup. Nah, kalau yang A kedua-duanya hidup, itu dua-duanya kan kalau tadi kan pada pengambilan bola ngambil, kalau nggak merah biru gitu, seperti itu, mengambil sekali. Kalau ini yang dimaksud dengan saling lepas kan saling tidak mempengaruhi, berbarengan. Jadi seperti ini. Peluang A itu 3/8 tadi dari soal, kemudian peluang B itu yang A itu peluang hidup jati, PB itu peluang hidup randu 2/7 dari soal. Jadi ini dijumlahkan juga tidak jadi sama karena ini terlepas ya, bebas. Komplemennya bukan di sini, komplemennya antara hidup dengan mati, peluang hidup dengan peluang mati. Jadi untuk menyatakan peluang 2 untuk menjawab A berarti berlaku rumus ini langsung saja. Atau di sini ini kalau ditanya komplement dari A ya. Kalau komplement dari A berarti 5/8. Kan PA itu peluang hidup bertahan hidup, berarti peluang matinya 5/8-nya.
Begitu juga kalau peluang B, berarti peluang matinya yang 5/7. Jadi tampilkan komplemennya saja di sini. Yang dimaksud komplemennya saja, komplemen dari hidup mati. Jadi bukan saling komplemen. Kalau nggak jati randu itu bukan saling lepas, tapi itu kejadian yang tadi kalau tidak jati randu, atau kalau tidak merah biru. Kalau ini masing-masing kan saling lepas, ini masing-masing komplemennya. Untuk yang menjawab yang A di sini, jadi kan ini yang masuk nih, dikalikan saja masing-masing peluang hidup, bukan komplemennya ya. Di sini yang A itu bukan komplemennya, jadi 3/8. Kalau yang B, peluang pohon jati yang bertahan hidup, berarti yang dimaksud jati yang bertahan hidup berarti randunya yang mati. Jadi nanti yang dipakai yang komplemen dari randu, yaitu 5/7. Jadi kalau yang B bukan dikali PB, tapi dikali B-nya B komplemen. Jadi bukan dikali 2/7, tapi dikali 5/7, sama dengan 15/56. Itu contoh penggunaan tentang kejadian saling bebas stokastik. Kemudian yang ketiga, peluang kejadian bersyarat. Jadi ada ketiga kejadian majemuk tuh. Ini yang ketiganya, peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A diikuti kejadian B pada pengambilan berikutnya adalah seperti ini. Jadi misalkan mau ngambil B, sebelumnya A sudah diambil seperti itu, maka sama dengan irisannya, irisan tadi ya, perkalian peluang A dengan peluang B tadi, rumus dari kejadian stokastik, dibagi peluang A. Peluang A nanti kita lihat dari contoh soal. Terdapat 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Kemudian kelereng tersebut dimasukkan ke dalam satu wadah. Tentukan peluang terambil kelereng berturut-turut merah kemudian biru. Jadi merahnya yang A-nya di sini, biru yang B-nya di sini. Jadi kita jawab. Nah, ada B di sini, garis M ini adalah kejadian terambil biru setelah kejadian pertama terambil merah. Peluang terambil merah pada pengambilan pertama adalah, kan pertama kan ngambilnya merah dulu tuh ya, merah dulu, peluang merah dulu, karena kan merah dulu baru biru. Pada pengambilan pertama kan merahnya ada 6 dari semuanya 10, 6 ruang sampelnya ada 10, 6 dengan 4. Jadi peluang terambilnya merah itu 6/10 atau 3/5 juga boleh. Banyak kelereng setelah pengambilan pertama kan sudah berkurang, sudah bukan 10 lagi. Pada pengambilan kedua, peluang biru kan, peluang biru itu sudah tidak 10 lagi, ruang sampelnya menjadi 9. Jadi peluang biru setelah merah jadi 4/9, karena 4 itu jumlah kelereng biru, 9 karena dengan asumsi merah sudah diambil 1, jadi totalnya sudah menjadi 9. Ini yang dimaksud. Nah berarti, nah ini kan ini yang dimaksud nih, ini dikali ini dikali ini, berarti tadi ini ya, ini harusnya A irisan. Oke, nanti kita teruskan dulu. Jadi untuk ya beda. Ini yang dimaksud nih rumusnya, rumus pengambilan seperti ini. Kalau tadi di stokastik kan dikali merah, peluang merah, peluang biru. Nah di sini peluang yang merah itu kalau birunya sudah dipengaruhi merah, gitu. Ini sudah dipengaruhi merah. Jadi kan peluang merah itu 6/10. Nah yang sudah dipengaruhi merah 4/9. Jadi tinggal dikaliin saja ini dengan ini. Jadi peluangnya itu 4/15. Peluang ketika merah dulu baru biru itu ada 4/15. Jadi peluang terambil kelereng merah diikuti kelereng biru berturut-turut adalah 4/15. Oke, kalau ini tadi
Kalau ini untuk yang ininya saja ya, yang ininya saja di dalamnya pakai ini gitu. Kemudian menghitung peluang dengan cara lain. Jadi tadi kalau kejadian majemuk ada 3, sekarang menghitung peluang dengan cara lain. Ada beberapa soal, misalkan sebanyak 6 pelari dengan nomor punggung masing-masing 1-6 ikut serta dalam lomba lari cepat. Tentukan peluang pelari bernomor punggung genap. Perhatikan 2, 4, dan 6 berturut-turut akan keluar sebagai juara 1, 2, dan 3. Maksudnya yang nomor 2 juara satunya, nomor 4 juara 2-nya, dan nomor 6 yang juara 3-nya. Maka di sini jadi kita jawab, misal A adalah kejadian pelari bernomor punggung 2, 4, dan 6 berturut-turut sebagai juara 1, 2, dan 3. Jadi yang dihitung nanti PA-nya itu berarti ini. Seperti apa? Nah, di sini kita hitung dulu. Kan ini dari 6 pelari itu yang 3 orang nih harus 3 besar nih. Berarti kan ada berapa cara yang mungkin gitu ya. Yang mungkin dan itu mau juara yang mana saja kan. Berarti pakai permutasi. Maksudnya di sini harus, kenapa pakai permutasi? Karena harus berurutan, ini juara 1, juara 2, juara 3. Kalau berurutan pakainya permutasi. Ini rumus permutasi 6 faktorial, langsung selisihnya saja 3 faktorial, sehingga kalau dijumlahkan ini 6 kali 5 kali 4 120. Kalau ada 3 faktorial di atas dengan yang di bawah dihapus. Itu baru caranya. Berarti kan hanya satu nih, hanya satu posisinya 1, juara 1, juara 2, juara 3. Berarti peluang A itu 1/120, karena tadi permutasi susunannya itu dari semuanya itu 120. Jadi kemungkinan juaranya tersusun, juara satunya nomor 2, juara 2-nya nomor 4, dan juara 3-nya nomor 6, 1/120. Yang kedua, jumlah pelari seperti nomor 1, ini 6 pelari juga, juara hanya diambil 3 kategori, yaitu juara 1, 2, dan 3. Tentukan peluang pelari bernomor punggung 2, 4, dan 6 akan menjadi juara. Ini maksudnya semuanya jadi juara, tapi tidak ditentukan yang ini juara 1, juara 2, juara 3, bisa jadi bergantian, bisa ini yang juara 1 dan lain sebagainya. Misal A adalah kejadian pelari bernomor punggung 2, 4, 6 dan akan menjadi juara banyak cara 3 faktorial. Dari mana 3 faktorial? Kan 3 kali 2 kali ini 1, 6. Nah, di sini kalau kita list seperti ini, bisa 2, 4, 6 masing-masing juara 1, juara 2, juara 3, bisa 2, 6, 4. Kemudian bisa 4, 2, 6, bisa juga 4, 6, 2, bisa juga 6, 2, 4, dan bisa 6, 4, 2. Jadi di sini ada 6 cara yang dimaksud 3 faktorial di sini. Kalau yang nomor 1 memperhatikan susunan juara 1, juara 2, juara 3. Nomor 2 ini boleh yang mana saja, yang penting ketiga orang ini ada di 3 besar, begitu maksud soalnya. Ini ada 6 cara dengan posisi bebas. Nah, gitu. Sehingga kan semuanya ada 6 cara nih. Ada 6 jumlah kejadian yang posisinya itu ada 6 cara. Banyak cara 3 orang menjadi juara dari 6, kan ini kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Karena bebas mau mana saja yang juara 1, 2, 3. Jadi 3 dari 6, sehingga ini jadinya kombinasinya 6/3. Kalau kombinasi dikali lagi 3 faktorialnya yang di bawah, menjadi hasilnya 20. 6 kali 5 ini 3 faktorial habis. Ini 3 faktorial itu 6, jadi tinggal 5 kali 4 20. Sehingga jadi yang akan terjadi itu 20. Nah, yang akan terjadi 20. Jadi peluang terambilnya, jadi ruang sampel 20 itu ya. Peluang menjadi juaranya yang ini itu yang 6 cara dibagi semuanya ada 20 cara. Ruang sampelnya menjadi 20. Jadi 3 dari 5 atau 6 dari 20 atau 6/20, ini 3/5-nya cara peluang yang 3 orang ini menjadi 3 besar, begitu ya.
Yang ketiga, dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng hijau, 5 kelereng putih, dan 9 kelereng kuning. Akan diambil acak 3 kelereng sekaligus. Tentukan peluang terambil kelereng kuning semua. 1 kelereng hijau, 2 kelereng kuning, ketiga warna kelereng berbeda. Oke, kita jawab. Jumlah kelereng kan semuanya 7 tambah 5 7 tambah 9 21. Kemudian di sini mengambil 3 dari 2 karena di sini kan akan diambil 3 sekaligus dari semuanya. Di sini tidak memperhatikan susunan, berarti pakai kombinasi. Jadi kombinasi 3 dari 21, mengambil 3 dari 21. Di sini terpilih 3 kelereng kuning yang dimaksud. Ini terpilih 3 kelereng kuning itu misalkan ini A. Jadi peluang A itu ngambil 3 dari 7 karena kuning itu kan ada 7, 3 dari 7. Kemudian tadi yang kombinasi 3 dari 21. 3 dari 27 nya ngambil 3 kuning dari 3 kelereng dari 7. Nah, yang kombinasi 3 dari 21 terambilnya kuning semua kan 3 nih karena 3 kelereng nih, 3 kelereng biar kuning 3 semua dari 21. 3 dari 7 karena kuningnya ada 7. 3 dari 21 ambil 3 karena semuanya ada 21. Jadi seperti ini, 7 kombinasi 7 3 seperti ini nih kombinasi. Selisih 7 3 kan 4 dikali lagi 3. Yang ini 21 selisihnya 18. Ini kalau kan ini jadi 7 faktorial, jadi ini 4 faktorial dicoret dengan 4 faktorial, 3 faktorial sama dengan 6, tinggal di sini 76 kali 5 karena 4 nya dicoret, 765 321, sisanya 321 itu 3 faktorial karena 4 nya sudah dicoret. Kemudian di sini menjadi 21 sampai 18, 18 nya dicoret sehingga tinggal 21, 20 dan 19. Di sini 3 faktorial 321. Jadi kalau masing-masing dicoret, di sini yang atas tinggal 75 karena 6 dibagi 2, 3 kali 2. Kemudian yang bawah 21 dibagi 3 itu 7, 20 dibagi 2 itu 10, 19 bagi 1 itu 19. Jadi 7 kali 5, 7 dibagi habis, di sini dibagi 5 habis, dibagi 5 2, 2 kali 19 38. Jadi peluang semua kelereng 3 diambil semuanya kuning itu 1/38. Oke, sekarang yang B, 1 kelereng hijau, 2 kelereng kuning. 1 kelereng hijau terpilih 2 kelereng. 2 kelereng kuning misalkan ya, 1 dan 2. Kan 1 dari 7, 2 dari hijau. Hijau terpilih di sini. Hijau ya, hijaunya kelereng, ya hijaunya 7. Berarti 1 dari 7, 2 dari 9. Jadi seperti ini jadinya. Ini yang C17 nih peluang hijau dari 7 hijau, peluang 1 kan 1 kelereng hijau nih. Yang 2 kelereng terambil dari 9. Kenapa? Karena kelereng kuning itu ada 9. Bawahnya sama seperti ini. Karena ngambil 3 tadi dari 1 hijau dan 2 kelereng kuning. Yang bawahnya tetap, yang atasnya dikalikan dengan yang kombinasi B-nya. Hanya dikalikan saja, maka hasilnya seperti ini. Yang bawah sama seperti tadi nih. 7 10 19 akhirnya di sini menjadi 947. Kemudian kalau diteruskan 7-nya kan dihapus nih, jadi 18/95. Oke, yang C ketiga warna kelereng berbeda, berarti masing-masing 11, 17, 15, 19, jadinya seperti itu. Di kombinasi yang di atasnya tadi 2, di sini 3, 17, 15, 1 dari 9. Ini sehingga ini kombinasinya seperti ini dan hasilnya seperti ini dengan pencoretan, maka menjadi seperti ini, coret jadi 9/38. Jadi kemungkinan ketiga-tiganya berbeda ketiganya. Jadi ngambil 3 nih, kuning ada, merah ada,
kuning ada, putih ada, hijau ada 9/38. Kalau peluang terambilnya 1 hijau 2 kuning 18/95. Kalau peluang terambil semuanya kuning 1/38. Ini satu saja, ini dua saja, yang diambil dua warna, satu warna saja, dua warna, tiga warna, seperti ini. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti. Sampai jumpa pada video berikutnya.